Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, salam sehat semangat untuk semua. Berjumpa lagi dengan saya, Lisa Nazifa, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar pemanfaatan media sosial dalam komunikasi publik. Tujuan pembelajaran adalah agar peserta mampu menjelaskan tentang pemanfaatan media sosial. Apa yang dimaksud dengan media sosial? Pasti sudah akrab dengan keseharian kita ya. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Gohar F. Khan dalam bukunya yang berjudul Social Media for Government menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten dalam konteks yang beragam kepada khalayak yang lebih banyak. Lalu, apa urgensi dari pemanfaatan sosial bagi ASN? Berdasarkan data dari Hootsuite tahun 2020, diketahui bahwa dari sebanyak 272 juta populasi masyarakat di Indonesia, sebanyak 160 juta diantaranya atau 59% dari populasi Indonesia adalah pengguna media sosial yang aktif. Jumlah ini bahkan meningkat 12 juta atau sekitar 8% dari tahun 2019. Selain itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga menemukan bahwa media sosial merupakan layanan yang paling banyak diakses menggunakan internet setelah layanan pesan singkat. Popularitas media sosial bahkan mengalahkan layanan mesin pencari atau browser yang berada di posisi ketiga dalam pemanfaatan internet di Indonesia. Ini berarti bahwa pengguna internet terutama media sosial semakin meningkat setiap tahunnya. Media sosial sangat bermanfaat untuk melakukan komunikasi, edukasi, promosi, dan interaksi. Namun, di sisi lain, media sosial sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi memicu kebencian yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Aturan main dalam pemanfaatan media sosial bagi aparatur pemerintahan telah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Misalnya tentang prinsip-prinsip dalam penggunaan media sosial. Terdapat 6 prinsip, yaitu 1. Kredibel, menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan. 2. Integritas, yaitu menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. 3. Profesional, yaitu memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya. 4. Responsif, yaitu menanggapi masukan bukan hanya cepat tapi juga tepat. 5. Terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi yang lain, sehingga berbasis internet dan juga berbasis non-internet. 6. Keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah dan bukan kepentingan pribadi. Selain itu, juga terdapat asas-asas media sosial yang mesti dipatuhi, meliputi 1. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial harus berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum. 2. Disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya. 3. Keikutsertaan dan keterlibatan, yaitu penyampaian informasi melalui media sosial diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah. Dengan menggunakan media sosial dalam melakukan komunikasi publik secara digital kepada masyarakat, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh pemerintah. Antara lain, 1. Efisiensi.
karena sumber daya yang digunakan lebih sedikit. 2. Kemudahan layanan dan kenyamanan pengguna dengan memberikan layanan secara daring kepada masyarakat berupa e-public service yang dapat diakses kapanpun, dimanapun. Ketiga, keterlibatan masyarakat, yaitu mengundang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi atau e-demokrasi. Jenis media sosial yang dapat digunakan berupa publikasi, microblog, media sharing, jejaring sosial, media kolaborasi, forum diskusi, dan media percakapan. Dengan menerapkan strategi yang tepat dalam pengembangan media sosial di unit kerja, maka dapat tercipta layanan informasi dan sosialisasi yang menarik dan interaktif bagi masyarakat, sehingga pelayanan publik yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Demikian materi pengantar pemanfaatan media sosial yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam membekali penggunaan media sosial dalam pekerjaan sehari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.